Ayo sebut kalimat la ilaha illallah. Gurunya yang bimbing nggak bisa sampai meninggal dunia. Di malam harinya si guru minta, ya Allah berikan kepadaku penjelasan tentang apa yang terjadi kepada santriku di dalam mimpiku ya Allah. Mayoritas orang yang matinya su'ul khotimah jelek itu karena sebab 4. 1, ini ada amalan dari ulama, asbab muqtadiyah lisu'il khatimah waliyadzubillah. Ada amalan supaya kita menjaga diri kita supaya kita tidak mati dalam keadaan jelek. Mayoritas orang yang matinya su'ul khatimah jelek itu karena sebab 4. 1, at-tahawun bis shalah, meremehkan sholat. Yang kedua, syaribul khamri, orang yang minum minuman keras. Dijaga yang punya anak, sampai dikatakan ada orang soleh, dia punya santri didatangi ketika meninggal dunia, dia aja la ilaha illallah. Ayo sebut kalimat la ilaha illallah. Gurunya yang bimbing nggak bisa sampai meninggal dunia. Susah si guru, kok bisa ini anak-anak baik, ini anak-anak soleh, hafal banyak kitab, mungkin hafal Quran, kok bisa dia nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Di malam harinya si guru minta, ya Allah berikan kepadaku penjelasan tentang apa yang terjadi kepada santriku di dalam mimpiku ya Allah. Tidur mimpi si santri. Ditanya, apa yang membuatmu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kata si santri, ya Syekh, aku minta maaf, aku sakit di lambungku ini, ada luka. Kemudian kata dokter, kalau pengen cepat sembuh atau apa, maka kamu harus minum khamr ini sedikit aja. Kamu minum untuk berobat, sebulan sekali kamu itu akan membuat mengeringkan lebih cepat luka dalam kamu. Sehingga aku lakukan, dan karena itulah aku diharamkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Minum khamr niat untuk berobat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang minum khamr dengan ketawa, atau bahkan di bulan Ramadan? Dijaga ya, yang punya anak, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan anak-anak kalian daripada api neraka. Berapa banyak nanti di hari kiamat seorang anak yang akan nuntut kepada orang tuanya, mengatakan bahwasannya, khud haqqina min hadzal zalim ya Allah, ambil bagianku ya Allah daripada orang yang zalim ini. Noleh, siapa kamu? Ya Allah, ini orang tuaku, ini dulu dia sholat, dia ibadah, dia hadir pengajian, aku dibiarkan, aku gak dididik, sehingga aku sekarang menuntut kepada orang tuaku, sehingga orang tuanya diseret oleh anaknya untuk masuk ke neraka, padahal orang tuanya sudah berhak masuk ke dalam surga Allah. Semua itu tergantung teman. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Jika ada orang, anaknya orang baik duduk dengan orang jelek, maka dia akan menjadi jelek walaupun dia orang baik. Hati-hati, almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya, tergantung perangai temannya. Wa ugugul waliden, dan durhaka kepada orang tua, ini penyebab mati dalam keadaan jelek. Wa adzal muslimin, dan menyakiti orang muslim. Orang kalau suka nyakiti orang, matinya dalam keadaan jelek. Jangan kena orang, binatang aja buat kita mati jelek kalau kita nyakiti binatang. Imam Abu Laits At-Tamarqandi beliau mengatakan, man arada an yanju min adzabil kabar fa alai an yulazim arba asya wa yajtanib arba asya. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, hendaknya melazimi 4 ini dan menjauhi 4 perkara. Apa yang membuat selamat dari siksa kubur? Muhafadzatus sholawat, jaga sholat. Yang kedua sedekah. Yang ketiga qiraatul Quran. Yang keempat kathratut tasbih, memperbanyak berzikir. Sholatnya dijaga, sedekah. Karena berapa banyak orang selamat daripada siksa kubur itu gara-gara sedekah. Diceritakan di kota Tarim ada seorang wanita,
ketika dimandikan jenazahnya senyum ini wanita. Yang mandikan ini orang soleha juga. Heran kok bisa, ini waktunya mati, waktunya orang nakut, tegang, ini senyum. Malam harinya minta, ya Allah tunjukkan kepadaku kejadian yang tadi terjadi. Mimpi. Ketika mimpi, si perempuan ini ditanya, kenapa kamu senyum? Galia, bagaimana aku tidak senyum? Allah menerima semua amal ibadahku ini karena sodakohku kepada binatang. Aku setiap hari bangun tidur, nyapu rumah, depan rumah, siapa orang yang aku lihat aku kasih sodako, aku kasih makanan, aku kasih minuman, ada uang ngasih uang. Setiap hari orang yang pertama kali aku lihat aku berikan sodako. Satu saat hujan atau gerimis, nggak ada orang lewat, yang ada cuma binatang, ada kambing lewat, sehingga makanan ini nggak ada orang aku berikan kepada kambing. Gara-gara aku memberikan makanan kepada kambing, semua amal ibadahku Allah terima. Gara-gara apa? Memberikan sodako kepada binatang. Dikatakan sholat, sodako, Al-Quran, zikir menerangkan dan membuat lebar kuburan kita. Sedangkan 4 yang harus kita jauhi, al-kidhib, berbohong, wal khianah, berkhianat, wan namimah, adu domba, wal baul, dan juga kencing.